Dan dari situ tampak sekali Bung Roma seperti, kalau saya melihatnya, saya menilainya, Bung Roma Irama ini, Bang Haji ini seperti kehabisan kata-kata ingin mau membahas apa salah kajian semacam ini. Ini bukan sedang masalah kajian nasab ini perlu dibahas atau tidak. Ini sudah masalah tuntutan masyarakat, keresahan yang ada di masyarakat. Jadi nasab ini memang harus dibahas, memang perlu untuk dibahas. Memang harus dituntaskan karena ini masa udah walaupun data-datanya sudah kuat, misalkan terus itu sudah ditambah lagi dengan adanya tes DNA, semua itu sudah kuat semua. Itu juga tidak bisa dipastikan bahwa nasab ini batal. Karena apa? Karena nasab ini batal atau tidak, nanti yang muncul adalah yang membatalkan itu bukan dalam bentuk dohir itu bisa batal atau tidak, tapi nanti yang membatalkan adalah keyakinan manusia. Keyakinan manusia ketika jadi tentu yang mungkin kalau dari pembahasan Bung Roma yang diharapkan pembahasan nasab ini harus segera ditentukan, tidak akan tuntas ya. Kalau saya menjawabnya ini tidak akan tuntas. Ini seperti pembahasan kita membahas perbankan ini haram atau halal. Karena ini sudah menyangkut beda pendapat, keyakinan masing-masing. Sama lah, tidak usah ingin tampak dimuliakan. Ya sama ketika ketemu orang-orang para kiai, ya kadang salaman lebih dahulu dan sebagainya. Kalau para habaib sudah bersikap seperti itu, maka pembahasan nasab ini sebenarnya sudah selesai, clear. Dan selagi mereka masih menampakkan kearoganan, masih merasa lebih mulia dan sebagainya, maka ini akan tetap dibahas sampai kapanpun. Tetap tidak akan tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas perbincangan Bung Haji Roma Irama dengan Gus Rumel Abbas. Perbincangan ini menarik sekali untuk saya bahas di sini karena dari perbincangan tersebut ya, yang tentu saya secara pribadi yang mungkin panjenengan semua sangat mengharapkan bahwa perbincangan itu akan menarik untuk kita simak. Ya mungkin dari komentar-komentar Gus Rumel itu ada istilahnya komentar-komentar terbaru, tidak seperti yang beliau sampaikan selama ini, tapi ternyata komentar ini tidak begitu menarik. Kalau saya menilainya ini tidak begitu menarik dan terasa begitu hambar. Kenapa kok komentar ini saya anggap begitu hambar? Ketika di situ jelas sekali ketika Bung Haji Roma Irama mengkaitkan nasab ini, timbulnya polemik nasab ini, timbulnya pembahasan nasab ini, timbulnya diragukan nasab habaib ini karena dari perilaku akhlak para habaib itu. Dan kemudian dari sini ditanggapi oleh Gus Rumel bahwa pembahasan nasab ini kalau kita ingin adil dalam membahas nasab ini, ingin mencari titik temu dalam nasab ini, jangan kaitkan pembahasan nasab ini dengan akhlak, dengan perilaku. Nah inilah kemudian yang kelihatan dari pembahasan tersebut itu akhirnya kurang menarik. Dan dari situ tampak sekali Bung Roma seperti, kalau saya melihatnya, saya menilainya, Bung Roma Irama ini, Bang Haji ini seperti kehabisan kata-kata ingin mau membahas apa. Karena sudah sampai di situ dan mungkin Bung Haji ingin mendapatkan penjelasan sesuatu yang istilahnya cukup menguatkan. Gus Rumel ini selama ini dianggap sebagai lawan tanding dari Kiai Imad dalam perdebatan nasab. Mungkin apa yang diharapkan dari Bang Haji Roma Irama ini tidak bisa terpenuhi karena dari pernyataan dari Gus Rumel tersebut. Jadi apa yang diharapkan dari Bung Haji Roma Irama tentang pembahasan nasab ini ketika beliau podcast dengan Gus Rumel ini jadi kurang begitu menemukan banyak pencerahan dari Gus Rumel. Ya memang sudah buntu di situ ketika ini tidak bisa dikaitkan dengan akhlak. Baik, untuk kita tanggapi lebih lanjut, kita simak sebentar dari perbincangan dalam
podcast antara Bung Haji Roma Irama dengan Gus Romel tersebut. Kemudian nanti kita tanggapi bahwa di sisi lain ya memang sebagaimana di apa saya pernah sampaikan dalam podcast ini, awalnya terjadi halal ini kan karena ada quote and quote oknum ya daripada habaib atau Ba'alawi yang mendoktrin umat ya dengan hal-hal yang menurut ajaran Islam itu sendiri ya nggak pas gitu kan. Misalnya kalau nggak mencintai kami sebagai zuriat Nabi nggak akan masuk surga. Sebaliknya kalau mencintai kami walaupun kelakuan kamu kayak apa masuk surga gitu kan. Nah di satu sisi saya khawatir kalau pola-pola seperti ini diterus-teruskan, ini akan merusak akidah generasi habaib sendiri dan generasi umat ya. Yang sementara bahwa ukuran ketakwaan, ukuran surga itu sudah jelas ya. Alladzina amanu wa 'amilus sholihat bla 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 ya. Tidak ada ukuran nasab itu menjadi jaminan untuk surga. Nah sebetulnya ini satu hal yang nggak boleh kita abaikan untuk semua saja ya, para mubalik termasuk antum. Ini karena nasab itu aduh Aljawi masyarakat Jawa bukan itu ya semua saja ya. Kalau ya arogansi seperti ini, artinya dalil-dalil yang tidak islami quote and quote yang mengarah kepada astaghfirullahalazim ya yang justru akan menyesatkan diri kita sendiri dan umat ini memang harus disampaikan untuk tidak terjadi lagi hal seperti itu ya. Itu yang lain pembodohan akidah, pembodohan umat. Iya. Itu harus tidak boleh ada lagi. Ini hikmah daripada peristiwa ini. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa Prof. Romel tadi menyatakan udah pantas. Amin. Prof. Romel tadi menyatakan bahwa perdebatan ini harus ada kebenaran tunggal. Ya. Untuk ini dibutuhkan tadi itu kisi-kisinya. Ya. Sportivity. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan kuncinya itu kisi-kisinya ya. Dan menurut antum Gus, ini kan perdebatan ini harus dilanjutkan apa dihentikan apa seperti apa menurut antum? Oke. Kayaknya saya perlu membahas tentang kesarjanaan revisionis. Oke, Umat kan memakai argumentum e silentio sebagai basis argumen. Itu sangat-sangat revisionis. Sebagai contoh, di kesarjanaan barat itu tidak hanya agama yang dibahas, kitab suci dibahas, nasab hadis juga dibahas, terus baginda Nabi juga dibahas. Pertanyaannya, nasab Ba'alawi itu termasuk pengecualian atau tidak? Dari kesarjanaan revisionis itu memang selalu mencari revisi dari historiografi tertentu. Untuk konteks Ba'alawi, jika memang ada ikhtiar untuk mengulasnya dengan baik, mengoreksi beberapa hal yang keliru, bagi saya cukup layak untuk diperdebatkan. Saya langsung ngomong ke debat untuk mengeliminir orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dan juga tidak memiliki kredensi untuk membahas itu. Kan ya, kalau mantakallama fi fannihi atabil ajaib ya. Kalau memang tidak memiliki kemampuan tentang historiografi, jangan sampai membicarakan sejarahnya. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk nasab, ya jangan sampai membicarakan nasab. Kalau tidak tahu tentang ilmu atau tidak memiliki kredensi tentang tes DNA, ya jangan sampai membicarakan tes DNA. Yang paling saya harapkan itu pembicaraan ini dilakukan secara adil, baik, punya musalamat, metodologinya pakem, ada penguji, ada peer review, ada orang-orang pakar yang lain yang bisa mengoreksi, nanti jadinya lebih enak. Selain itu hanya remah-remah yang mungkin bisa mengotori ya. Karena jika ini bicara tentang nasab, maka kita kesampingkan dulu dengan akhlak, dengan oknum-oknum tadi Pak Haji. Jika memang itu berkaitan dengan nasab, semua teori tidak pernah sekalipun mengaitkan.
Nah, di sini saya potong sebentar bahwa ini tampak sekali dari Gus Romel ini ya, ketika ditanya perlukah pentingnya pembahasan nasab ini ya. Dari sini kemudian Gus Romel ya seperti kayak biasanya, tidak jauh beda seperti komentar-komentar beliau itu ya, selalu muter-muter. Sebenarnya yang diharapkan dari Pak Haji ini kan, ini perlu enggak pembahasan nasab ini perlu dibahas atau tidak. Tapi kemudian dia Gus Romel ini malah muter-muter membahas tentang teori ilmu, ini pantas atau tidak masalah kajian semacam ini. Ini bukan sedang masalah kajian nasab ini perlu dibahas atau tidak. Ini sudah masalah tuntutan masyarakat, keresahan yang ada di masyarakat. Jadi nasab ini memang harus dibahas, memang perlu untuk dibahas. Nasab dengan akhlak, dengan dogma. Bicara tentang dogma dan juga indoktrinasi yang akhirnya mengerucut pada sebuah supremasi habaib. Saya itu tidak pernah menyukai adanya supremasi. Secara idealisme sebagai seorang Gusdurian, sekadar contoh, saya paling membenci otoritarianisme. Supremasi yang satu pihak memiliki otoritas yang sangat tunggal. Makanya kan bisa disebut ini sebagai hegemoni. Ada sebuah kelompok bisa menguasai sesuatu tanpa melakukan represi, tanpa mengerahkan aparat dan juga tentara, tapi mereka berkuasa. Nah, itu kan bisa disebut dengan hegemoni. Masalahnya hegemoni ini kan muncul tidak hanya karena Ba'alawi semata, karena ada kiai-kiai di Nahdlatul Ulama yang mengajarkan kurikulum berdasarkan kurikulum yang disebarkan di pondok pesantren untuk menghormati keturunan Rasul secara umum, untuk menghormati zuriyah Rasul secara umum, untuk menghormati itratun Nabi secara umum. Makanya di satu sisi jika kita melihat ini sebagai sebuah fenomena sosial, yang saya harapkan ada analisa yang adil dari masing-masing variabel. Jika variabel dari Ba'alawi yang dieksploitasi, peran dari kiai-kiai konvensional dan tradisional yang selalu mengajarkan jangan menyakiti zuriyahku, kecuali kamu menjadi orang fasik misalnya. Jangan benci dengan Alu Muhammad kecuali kamu mempersiapkan diri nanti di neraka. Itu kan perlu penafsiran ulang. Yang paling berhak untuk bicara tentang hadis tentu saja ulama, bukan orang awam. Jika ide dasar kemanusiaan semuanya paham, itu syai'un ma'rufun itu. Tidak ada orang yang lebih layak mengungguli dari yang lain kecuali takwa yang ada di nas Quran, itu yang paling utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika itu dipakai, maka ilmu dan juga nasab kan ya tidak ada artinya. Orang yang berilmu tidak memiliki takwa, kita punya iblis. Ya, iblis pintar kan, tapi kan tidak memiliki takwa. Jika nasab tidak memiliki takwa, kita punya Fir'aun. Maka dua hal ini kan ya tidak ada artinya di depan takwa. Maka promosi yang paling tepat untuk isu ini adalah yaitu inna akramakum. Tinggal cara yang paling mulus untuk memberitahu kepada orang bahwa isu ini harus dipisah secara adil. Ini bahas nasab atau akhlak. Kalau akhlak nggak ada kaitannya nih. Kalau urusan akhlak dan ada hubungannya dengan penafsiran ayat, ya silakan dikoreksi. Maka peran intelektual muslim di sini atau ulama yang bisa menjawabnya. Kalau orang awam ya minggir dulu aja, itu Pak Haji. Jadi begini Gus, kenapa akhlak dan nasab ini antum bilang tadi jangan disatukan, ya? Nah, karena ada fenomena klaim nasab yang berkaitan dengan akhlak, gitu. Nah, karena klaim nasab ini yang kekuatan-kekuatan menghegemoni gitu kan, sehingga klaim nasab yang tidak sesuai dengan pesan Allah dan Rasulnya, muncullah akhlak-akhlak yang meresahkan tadi. Ya, banyak kita dengar contoh lah, nggak usah diusap satu-satu karena sudah banyak kita di media sosial ini yang kita lihat bagaimana akhlak-akhlak, karena ada kaitannya dengan nasab. Berdasarkan nasab itulah para beliau ini berakhlak seperti itu. Nah, yang pasti Anda setuju bahwa hal ini harus dituntaskan seperti itu? Betul, setuju banget. Setuju banget. Ya, memang harus dituntaskan karena ini masa sudah muncul. Sudah muncul dan semua pihak, saya rasa semua saja, termasuk Lolo Pade nih.
sesuai dengan kapasitas ente, apapun kapasitas kita harus berkontribusi. Nah, di situ tampak jelas sekali ketika Bung Haji Roma Irama mengaitkan bahwa timbulnya nasab ini itu karena memang disebabkan awal mulanya dari akhlakul karimah, akhlak dari para habaib-habaib ini. Tapi kemudian oleh Gus Rumal ini kalau ingin pembahasan nasab ini dibahas secara adil, ingin menemukan titik temu yang adil, maka kita kesampingkan dulu masalah akhlak ini. Oke, kalau yang dimaksud Gus Romel itu memang pembahasan nasab ini kita memang tidak akan menemukan titik temu ketika dikaitkan dengan masalah akhlak. Masalah akhlak itu memang tidak bisa. Kemudian kalau nasab seseorang itu bisa ditentukan karena akhlaknya, ya memang tidak bisa. Itu tidak bisa. Karena masalah nasab ini hubungannya adalah darah. Dan walaupun misalkan tesisnya Kiai Imad itu kuat sekali, tidak terbantahkan, misalkan Gus Rumel ini memang tidak punya data-data yang kuat, walaupun data-datanya sudah kuat, misalkan terus itu sudah ditambah lagi dengan adanya tes DNA, semua itu sudah kuat semua, itu juga tidak bisa dipastikan bahwa nasab ini batal. Karena apa? Karena nasab ini batal atau tidak, nanti yang muncul adalah yang membatalkan itu bukan dalam bentuk dohir itu bisa batal atau tidak, tapi nanti yang membatalkan adalah keyakinan manusia. Keyakinan manusia ketika sudah dijelaskan tentang fakta-fakta bahwa tes DNA yang memang tes DNA itu sudah kita ketahui itu bisa membuktikan nasab seseorang, bisa membuktikan nasab seseorang ini kesambung ke siapa, entah berapa persentasenya, dan itu sudah kita tahu, dan dengan adanya data-data itu sudah membuktikan. Tapi ini tetap tidak akan bisa membuktikan secara dohir, tapi paling enggak ini akan meyakinkan masyarakat, meyakinkan umat bahwa dengan adanya fakta-fakta ini mereka akan semakin yakin bahwa nasab para habaib itu batal. Jadi batalnya ini dalam keyakinan. Jadi kalau kemudian Gus Rumel menganggap bahwa nasab ini jangan dikaitkan dengan akhlak manusia, dengan orang-orang yang tidak paham tentang nasab ini, ya memang itu bisa dibenarkan. Tapi yang perlu dipahami, diketahui bahwa efek dari nasab ini, kenapa kok nasab ini dibahas, kenapa nasab para habaib ini kok diragukan, kok bisa diragukan, karena awal mulanya dari perilaku, dari kejanggalan dari perilaku para habaib itu. Dan juga masalah nasab ini batal atau tidak itu juga tidak bisa dengan data-data atau dengan tes DNA dan sebagainya apapun itu, karena ini masalahnya adalah hubungan darah, dan itu kalau mungkin tes DNA itu jaraknya dekat, itu kemungkinan memang masih bisa dipastikan, ya bisa dipastikan. Tapi kalau kemudian jaraknya sudah jauh, itu memang nanti yang ada adalah antara iya atau tidak, kesimpang siuran. Kalau itu sudah jauh bisa dipastikannya, itu juga belum tentu pasti. Yang jelas ini tidak ada hujah atau dalil apapun, tidak ada perangkat apapun yang bisa membuktikan bahwa nasab habaib itu batal. Memang tidak bisa, apalagi masalah akhlak. Tapi yang diharapkan di sini adalah dengan adanya pembahasan nasab ini, ya tentu dari yang diharapkan dari Bung Haji Roma Irama, apakah pembahasan nasab ini perlu sekali untuk dilanjutkan? Ya memang sangat perlu sekali, karena nanti dari pembahasan nasab para habaib ini ketika sudah ditunjukkan data-data, walaupun itu memang tidak bisa memutuskan nasab ini batal atau tidak, ya sekali lagi masalah akhlak, masalah data-data tesisnya Kiai Imad, masalah tes DNA itu tidak bisa memutuskan kepastian bahwa nasab ini batal atau tidak, karena ini menyangkut darah. Tapi yang jelas dari perlunya pembahasan nasab ini adalah ini akan meyakinkan masyarakat,
semakin meyakinkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, kemudian tumbuh keyakinan bahwa nasab para habaib ini batal. Karena sudah ditunjukkan data-data, ditunjukkan fakta-fakta dari tes DNA, dari akhlakul karimah mereka. Ini yang diharapkan adalah mengedukasi masyarakat, menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa nasab para habaib ini batal. Yang batal dalam hal ini itu adalah keyakinan dalam masyarakat. Ini yang tentu sangat kita harapkan. Karena apa? Karena masyarakat selama ini itu sudah diresahkan oleh perilaku para habaib yang selama ini telah mengaku-ngaku ataupun tidak, tapi mereka sudah dicap sebagai dzurriyyah Nabi, yang sudah dianggap sebagai dzurriyyah Nabi ini ternyata banyak perilaku mereka itu yang menunjukkan justru melenceng dari akhlak Rasulullah. Justru mereka ini telah mencoreng nama baginda Nabi dan juga tentunya mencoreng dari dzurriyyah Nabi yang asli. Inilah yang diharapkan. Jadi tentu yang mungkin kalau dari pembahasan Bung Roma yang diharapkan pembahasan nasab ini harus segera ditutuskan, tidak akan tuntas ya. Kalau saya menjawabnya, ini tidak akan tuntas. Ini seperti pembahasan kita membahas perbankan ini haram atau halal. Karena ini sudah menyangkut beda pendapat, keyakinan masing-masing orang, masing-masing kiai. Jadi ini tidak akan bisa tuntas. Tapi setidaknya pembahasan nasab ini perlu terus untuk selalu digelorakan. Selagi dari para habaib ini masih ingin diakui. Kalau mereka sudah misalkan sudah pasrah, ya biarlah diragukan dan sebagainya. Terus kemudian mereka berperilaku tidak arogan, berperilaku samalah seperti para pribumi ini ya. Derajatnya samalah, tidak usah ingin tampak dimuliakan. Ya sama ketika ketemu orang-orang para kiai ya kadang salaman lebih dahulu dan sebagainya. Kalau para habaib sudah bersikap seperti itu, maka pembahasan nasab ini sebenarnya sudah selesai, clear. Dan selagi mereka masih menampakkan kearoganan, masih merasa lebih mulia dan sebagainya, maka ini akan tetap dibahas sampai kapanpun. Tetap tidak akan tuntas karena ini masalah sudah keyakinan, perbedaan pandangan. Tapi hikmahnya masyarakat akan semakin teredukasi. Inilah yang perlu digarisbawahi, inilah yang paling penting, yaitu masyarakat semakin paham, semakin tahu. Jadi masyarakat akan tidak mudah dibohongi, dibodohi oleh perilaku-perilaku mereka para habaib. Dan juga masyarakat akan semakin tidak merasa resah. Masyarakat akan menjadi memaklumi atas perilaku-perilaku oknum-oknum habaib yang selama ini itu telah mencoreng nama baginda Nabi, seperti akhlak mereka, perilaku rasis mereka, kata-kata mereka yang kasar, sombong dan sebagainya. Masyarakat akan menjadi maklum. Dan masyarakat justru akan berpikir secara positif, oh memang mereka bukan dzurriyyah Nabi. Kalau ini masyarakat sudah teredukasi. Jadi saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.